Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Al-Qadri dari program studi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang nalar Islam. Pengertian nalar terlebih dahulu adalah pertimbangan tentang baik buruk dan sebagainya, atau aktivitas yang memungkinkan seorang berpikir logis. Jangkauan pikir, kekuatan pikir. Model berpikir atau nalar secara umum yang ada tiga, yaitu rasional, empirik, positivistik. Rasional adalah sebuah proses berpikir dengan kemampuan menggunakan pertimbangan berbeda dalam situasi yang juga berbeda. Oleh karena itu, saat berada dalam situasi baru atau asing, orang yang berpikir rasional adalah mereka yang mampu membuat penyesuaian dan selalu mempertimbangkan hal-hal baru untuk mencapai tujuan. Empirik adalah suatu sumber pengetahuan atau pemikiran yang diperoleh oleh observasi atau percobaan. Yang ketiga adalah positivistik atau positivisme, adalah cara berpikir yang memandang ilmu pengetahuan dengan segala cabangnya telah mencakup seluruh objek. Cara berpikir positivistik menganggap tidak ada ruang sedikit pun bagi filsafat untuk mengkaji objek tertentu. Model berpikir Islam Bayani. Pengertiannya adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi. Epistemologi Bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisa teks. Maka sumber epistemologi Bayani adalah teks. Sumber teks dalam studi Islam secara umum dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah teks nas, yaitu berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah teks non-nas, berupa karya ulama. Objek kajian yang pertama adalah gramatika dan sastra atau nahwu dan balaghah. Yang kedua adalah hukum dan teori hukum atau fikih dan usul fikih. Ketiga adalah filologi, teologi, dan dalam beberapa kasus di bidang ilmu Al-Quran dan hadis. Di antara munculnya kritik atau argumentasi terhadap Bayani adalah munculnya sikap dogmatik, yaitu hal ihwal, ajaran serta keyakinan agama atau kepercayaan yang tidak boleh dipersoalkan atau harus diterima sebagai kebenaran. Yang kedua adalah defensif, isi teks harus diperdebatkan dan dibela sekuat tenaga. Yang ketiga adalah apologetik, uraian sistematik untuk mempertahankan suatu ajaran. Yang keempat adalah polemis, perdebatan atau bisa juga pertukaran pikiran. Fungsi dan peran nalar Bayani. Akal sebagai pengekang atau pengatur hawa nafsu defensif, yang perannya agar tidak memanipulasi ayat untuk kepentingan sendiri maupun golongan. Yang kedua adalah justifikatif atau menyetujui ayat-ayat. Nomor tiga adalah repetitif atau sebagai pengulangan. Model berpikir Islam Burhani. Pengertiannya adalah untuk mengukur benar atau tidaknya sesuatu adalah dengan berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia berupa pengalaman dan akal tanpa dasar teks wahyu suci yang memunculkan peripatik. Sumber ilmu yang diperoleh adalah dari hasil percobaan, hasil eksperimen baik di laboratorium maupun di alam nyata, baik yang bersifat sosial maupun alam. Cara berpikir yang digunakan adalah induktif, yakni generalisasi dan hasil-hasil penelitian empiris. Model berpikir Islam Irfani. Pengertiannya adalah pengetahuan yang diperoleh dengan ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Irfani adalah pendekatan dengan bersumber pada intuisi, tokas atau ilham. Dari irfani muncul iluminasi atau iluminatif. Adapun prosedur penelitian irfaniyah dapat digambarkan sebagai berikut, dengan objek kajian di luar dunia fisik, metafisik, atau pendekatan pemahaman irfani dengan pengalaman batin, qalb, wijdan, basyirah, dan intuisi. Metode-metode irfani. Pertama adalah manhaj kasfi, yaitu tidak menggunakan indera dan akal, tetapi menggunakan kasf dengan riyadhah dan mujahadah. Yang kedua adalah manhaj iktisyafi,
yaitu metode untuk menyikap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi-analogi. Berdasarkan literatur tasawuf, langkah-langkah penelitian irfani sebagai berikut. Yang pertama adalah takliyah. Pada tahap ini, penelitian mengosongkan perhatiannya dari makhluk atau tajarud dan memutuskan perhatian pada Allah sebagai Khalik atau Tawij. Yang kedua adalah tahliliyah. Pada tahap ini, peneliti memperbanyak amal soleh dan melazimkan hubungan dengan Allah Khalik lewat ritus-ritus tertentu. Yang ketiga adalah tajliyah. Pada tahap ini, peneliti menemukan jawaban batiniah terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Paradigma irfaniyah mengenal teknik-teknik yang khusus. Di antaranya adalah pertama, riyadoh adalah rangkaian latihan dan ritus dengan penahapan dan prosedur tertentu. Yang kedua adalah tariqoh. Di sini diartikan sebagai kehidupan jamaah yang mengikuti aliran tasawuf yang sama. Yang ketiga adalah ijazah. Dalam penelitian irfaniyah, kehadiran guru atau mursyid sangat penting. Mursyid membimbing murid dari tahap yang satu ke tahap yang lain. Pada tahap tertentu, mursyid memberikan wewenang atau ijazah kepada murid. Apa yang ditanyakan di sini memang sangat bersifat umum. Diskusi dalam topik ini mungkin dapat memperjelasnya. Namun, yang paling penting dari semuanya, sudah siapkah kita menerima paradigma ini dalam penelitian agama? Dengan membandingkan berpikir umum dan Islam, dengan demikian, model berpikir umum adalah yang pertama, model berpikir rasional, yang kedua, model berpikir empirikal, dan model berpikir positivistik. Sementara model berpikir Islam adalah bayani, bersumber pada teks, baik nas maupun nonas. Yang kedua adalah burhani, bersumber pada akal dan empirikal. Yang ketiga adalah irfani, bersumber pada kasb. Dengan demikian, tidak ada sumber nas dalam pemikiran atau nalar umum. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.